kita belajar atau penanaman karakter Islami secara kultural itu lebih kuat dibandingkan secara klasikal ya, atau Jadi istilahnya begini, secara kontekstual lebih kuat daripada tekstual. Ya, begitu. Ya. Jadi memang kita akan banyak mendapatkan itu di lapangan ya. Ketika kami santri itu kami mendapati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY datang ke kampus ya. Dulu pernah juga ada Wakil Presiden Pak Hamzah di kelima surah inilah kemudian diambil intisarinya ya, di akidah atau di surah Al-Alaq itu intisari atau inti daripada surah itu adalah ketauhidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan seluruh aktivitasnya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya, namun kali ini para pemirsa sekalian, saya tidak membahas mengenai tafsir ya seperti biasa, namun kali ini edisi khusus ya, ngaji seputar pendidikan. Ada hal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meminta tambah kecuali ilmu. Ya, kecuali ilmu, karena memang ilmu ini merupakan kunci ya daripada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tentunya kalau dalam bidang atau berbicara tentang pendidikan, salah satu hal yang paling urgen, yang paling penting adalah pendidikan karakter. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini ya, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Berkarakter atau tidak, tentunya kita harus melihat daripada kacamata agama. Karena banyak sekali negara-negara yang mungkin dianggap sebagai negara yang maju, negara yang berperadaban ya, tapi agama bukan menjadi tolak ukur utama ya, sehingga banyak negara-negara yang dikatakan negara maju ya, tetapi di dalamnya pernikahan sesama jenis dilegalkan ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan ya, dan lain sebagainya. Apakah ini disebut sebagai negara yang berperadaban, negara yang maju? Oleh karenanya agama merupakan salah satu hal yang penting untuk dijadikan tolak ukur apakah sebuah masyarakat itu dinamakan atau layak untuk disebut masyarakat berperadaban, masyarakat yang berkarakter ya, dan lain sebagainya. Kemudian dalam agama ya, dalam agama tentu dua hal yang menjadi patokan utama dan juga menjadi sumber referensi utama. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis. Ketika berbicara tentang agama, kemudian sumber utamanya adalah Al-Quran atau wahyu. Wahyu ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan metode tersendiri. Jadi kalau kita melihat misalkan di surah Al-Isra ayat yang ke-105 ya, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal ya, dengan Al-Quran itu kami turunkan dengan benar dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Jadi dari segi metode turunnya Al-Quran itu benar, dan juga dari segi kandungan yang dibawa Al-Quran juga itu memiliki kandungan yang sangat luar biasa yang akan memberikan dampak besar bagi perubahan umat. Kalau dari segi metode turunnya Al-Quran ya, di ayat setelahnya sudah dijelaskan juga, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas, dan Allah kami menurunkan Al-Quran itu dengan berangsur-angsur ya, dengan bertahap ya, supaya ini lebih bisa diterima dan lebih berpengaruh dalam diri seseorang. Maka urutan turunnya Al-Quran ya, di awal masa kenabian yang diyakini surah-surah yang pertama itu memiliki kandungan yang luar biasa. Nah kemudian konsep ini ya, jadi konsep Allah yang diterapkan dalam menurunkan Al-Quran, kemudian Rasulullah menerapkan kepada para sahabat dengan urutan wahyu ini, yang mana inilah ya sebuah konsep atau metode yang diadopsi oleh
salah satu tokoh Islam, yaitu Kiai Haji Abdullah Said, ya. Kemudian konsep tersebut ya dijadikan sebagai landasan dalam berdakwah, dalam landasan ideologi, kemudian dalam landasan pendidikan, ya, yang nantinya dikenal dengan istilah sistematika wahyu. Jadi ada 5 surat yang diambil sebagai konsep, ya tentunya ini kalau kita sederhanakan ya mengcopy paste metode yang diterapkan oleh Rasulullah di awal masa kenabian yang kemudian diterapkan ya di sebuah lembaga, di sebuah organisasi masa Islam, ya. Apalagi Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, ini kalau saya membuat kerangka konsep yang bagi saya menyimpulkan apa yang tadi saya sampaikan, ya, mudah-mudahan ya bisa jadi benar, dan ini juga butuh koreksi, ya, mudah-mudahan tidak tepat dan bisa menggambarkan perumusan atau rumusan dari apa yang saya sampaikan. Dan ini yang saya inginkan pada kesempatan ini, para pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mewawancarai salah seorang yang merasakan pendidikan dengan konsep ini, ya, menurut pengalaman dan juga penghayatan dan apalah yang dialami oleh beliau, yaitu Ustadz Zulfahmi LC Hafizahullahu Ta'ala. Pengumpulan data tentunya tidak cukup hanya dengan studi dokumen, biasanya ada triangulasi data. Kita studi dokumen, kemudian ada observasi, kemudian ada wawancara sebagai penguat dan nanti disesuaikan. Nah, kali ini saya ingin melihat ya perspektif atau sesuai dengan pengalaman beliau yang mudah-mudahan banyak kita ambil manfaat darinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bangun, Wais. Masya. Baik, Masya Allah, Syabdul Halim. Masya Allah, kaya halakum. Wainakum? Fil ghurfah. Ghurfah, Masya Allah. Ghurfah juga misal maktabah ya. La. Baik. Kaya hal? Alhamdulillah bi khair. Antum kaifa halukum bi khair? Khair, alhamdulillah. Iya. Baik, bismillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saya coba menjawab berdasarkan pengalaman dan juga yang mungkin bisa dikatakan penghayatan lah ya. Kalaupun nanti juga agak subjektif jawaban saya, tapi insya Allah itulah apa yang saya rasakan selama hidup di Gunung Tembak. Jadi untuk pertanyaan tadi, satu hal yang kami rasakan memang yang pertama itu Gunung Tembak memiliki satu bilah, ya, lingkungan yang memang disiapkan untuk kita bisa memperagakan Islam itu semaksimal mungkin dalam khususnya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ya, di Gunung Tembak itu kan berbeda, ya, kalau kami lihat bedanya pondok-pondok lain dengan Gunung Tembak itu, karena Gunung Tembak warga pesantrennya itu ya, ada dari orang yang sudah berkeluarga, ya, kemudian ya santri kan ini pokok ya di pesantren, kemudian ada warga
dan di sana itu ada 2 RT. Ya, dulu ketika kami di sana itu ada 2 RT dalam lingkungan kampus. Dan memang yang pertama, syariat itu terlihat ya, mulai dari cara berpakaian, misalnya yang tampak dulu ya, dari cara berpakaian. Alhamdulillah Semua menutup aurat gitu ya. ya, semua menutup aurat itu untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian sekolah ya, sekolah itu sejak madrasah ibtidaiyah itu sudah dipisah. Oh iya, antara laki-laki dan perempuan ya. Ya, jadi di sana ada pendidikan dasar, kemudian menengah tingkat pertama dan menengah atas itu semuanya terpisah, putra putri. Jadi betul-betul sekolah yang berbeda. Misalnya MI Rodetan Mardia Putra, ada juga MI Rodetan Mardia Putri. Ada MTS Rodetan Mardia Putra, ada MTS Rodetan Mardia Putri. Begitu juga ada Madrasah Aliyah Rodetan Mardia Putra, ada juga Madrasah Aliyah Rodetan Mardia Putri. Betul. Seingat saya di sana itu cuma di tingkat TK ya. Yang masih bergabung ya. Itu yang pertama, Ustaz Abdul Halim. Jadi yang terlihat itu dari berpakaian, kemudian pemisahan putra putri dalam sekolah, kemudian yang juga menarik itu kita dari kecil memang ditanamkan untuk sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid. Ya, dalam hal ini untuk tingkat dasar ya, atau siswa usia MI itu ada musola khusus. Ya, jadi ada musola khusus anak-anak yang sholat di situ ya, Dewan Guru MI dan anak-anak MI. Dan ini memang peraturan lembaga gitu ya? Ya, peraturan lembaga. Nah, kemudian nanti di tingkat MTS dan Aliyah itu baru di masjid besar ya, itu bersama dengan bapak-bapak warga. Nah, itu yang berkesan ya, melihat kampus ya, wilayah khusus, ada wilayah khusus untuk putri disebut dengan wilayah khusus putri. Nah, itu juga lingkungan yang betul-betul dijaga ya, memang dikhususkan untuk santri putri. Kemudian juga yang saya rasakan ya selama di sana itu memang fokus atau kegiatan utama di pondok pesantren itu adalah sholat berjamaah. Ya, artinya penekanan terhadap sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu sangat sangat besar perhatiannya. Nah, di sana ada urf ya, di Gunung Tembak itu setiap 30 menit menjelang waktu sholat itu diumumkan. Oh, jadi dari masjid langsung itu ya? Dari masjid langsung. Jadi takmir itu mengumumkan sholat waktu sholat maghrib kurang 30 menit ya, kurang lebih seperti itu redaksinya. Ya, kalau sekarang sudah berbahasa Arab juga ya, jadi berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia. Tapi itu yang masyhur itu ya, diingatkan setiap 30 menit diingatkan. Kemudian setelah 30 menit, kemudian 20 menit, 10 menit sampai 5 menit itu diingatkan menjelang sholat. Jadi benar-benar sebelum sholat kita sudah harus prepare gitu ya, dengan ya, adanya peringatan itu ya. Karena setiap 30 menit sudah diingatkan kan. Nah, kemudian kalau kami santri itu main bola di sore hari, yaitu ibarat peluit panjang wasit. Ya, jadi kita tidak menunggu peluit panjang wasit. Jadi begitu terdengar dari masjid sholat itu santri langsung otomatis yang main bola, yang bekerja di kebun, yang punya aktivitas itu segera menghentikan aktivitasnya untuk siap-siap sholat. Nah, itu lebih terasa di waktu maghrib ya, karena memang kita banyak beraktivitas pada sholat asar. Insya Allah luar biasa. Nah, kemudian satu lagi Ustaz Halim saya tambahkan. Ya. Dulu ya, sebelum zaman teknologi seperti sekarang ya, kalau sekarang kan kita mengandalkan informasi itu kan dari grup WhatsApp biasanya ya. Jadi kita tinggal
nunggu apa namanya, tinggal nunggu informasi di grup. Kalau di Gunung Tembak itu informasi itu semua dari masjid, dari mimbar. Ya, nah ini juga akan menjadi satu alat kontrol bahwa sholat berjamaah itu sangat penting ya di masjid, karena di sana itu ada informasi-informasi, ya baik informasi rapat, ya, informasi ya kerja bakti dan sebagainya, itu diumumkan dari mimbar masjid. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak dengar informasi, nah itu bisa jadi dia ketika itu tidak ke masjid. Dari sisi istimainya itu Gunung Tembak itu juga memiliki budaya kerja bakti. Kerja bakti luar biasa. Jadi betapa banyak ya bangunan yang berdiri di Gunung Tembak itu hasil dari kerja bakti warga. Jadi ini juga menjadi keunikan ya, santri-santri Hidayatullah itu tidak hanya bisa memegang pensil dan pena ya, dan juga buku, tapi dia juga punya kemampuan ya untuk bertukang misalnya atau berkebun ya, karena memang budaya kerja bakti ini memang dijaga ya. Jadi setiap hari Ahad itu diumumkan di lokasi kerja bakti ya, maka kemudian santri warga itu turun bersama-sama, entah ketika itu perintahnya adalah merintis misalnya ya, merintis, membersihkan lahan atau membersihkan teratai di empang ya, atau mengecor bangunan. Nah itu semuanya dilakukan dengan budaya kerja bakti ya, kurang lebih seperti itu tadi. Jadi benar-benar kerja bakti ini secara tidak langsung itu membangun kebersamaan yang luar biasa ya. Ya, Masya Allah, itu terasa sekali kebersamaannya, mulai dari pemimpin umum ya, atau kita sering menyebut bapak pimpinan ya, para kiai, para sesepuh lembaga sampai santri itu semua terlibat sama ya. Jadi tidak ada istilah kalau sudah kiai tidak kerja lagi. Justru mereka hadir di lapangan itu memberikan keteladanan kepada santri. Itu Masya Allah. Berarti ini sesuai dengan prinsipnya Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sang Tulodo yang ya, Masya Allah. Aman pendidikan karakter religius. Apakah ada kurikulum tertentu atau mata pelajaran, buku apa gitu kan? Ya. Seingat saya waktu sekolah itu yang kita pelajari ya, itu sebenarnya buku-buku panduan pelajaran atau buku paket, yaitu itu buku paket pada umumnya ya, baik dari cetakan baik itu dari Kemenak ya, ataupun dari sumber-sumber yang lain. Jadi kalau untuk pelajaran klasikal ya, sebenarnya yang dipelajari ya buku-buku umum. Namun memang ada tambahan pelajaran yang kita istilahkan dengan kelembagaan ya. Dulu atau yang populer di kalangan warga Hidayatullah itu adalah SNW ya, pelajaran SNW. SNW ini adalah singkatan ya dari sistematika nuzulnya wahyu ya, yang kemudian belakangan ini direvisi menjadi sistematika wahyu. Sistematika wahyu ini adalah manhaj ya, pola dasar berislam yang merupakan hasil ya buah pemikiran Ustaz Abdullah Said, merujuk pada 5 surah pertama yang turun ya, dari Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, dan Al-Fatihah ya. Dari kelima surah inilah kemudian diambil intisarinya ya, di akidah atau di surah Al-Alaq itu intisari atau inti daripada surah itu adalah ketauhidan ya. Kemudian di Al-Qalam itu mengajarkan berakhlak Al-Quran. Kemudian di surah Al-Muzammil itu mengajarkan kita untuk beribadah ya. Kemudian Al-Mudaththir ya, mengajarkan kita untuk berdakwah, dan di surah Al-Fatihah mengajak kita untuk
hidup berjamaah yang membangun peradaban Islam. Bentar, itu ada buku khususnya ya? Di zaman kami sekolah itu ada buku namanya Panduan Berislam. Panduan Berislam. Ya, itu ada, saya lupa berapa jilid. Yang jelas ketika itu untuk pembelajaran Setiap surat satu buku. Saya kurang ingat bagaimana urutan buku itu ya. Artinya di buku keberapa kemudian surah itu dibahas secara rinci. Tapi dulu kalau pelajaran SNW, ya kita menyebutnya SNW ya, itu guru kami Ustaz Husain Kalado hafizahullah itu menggunakan buku Panduan Berislam. Buku Panduan Berislam 1, buku Panduan Berislam 2. Nah, ini saya lupa ya siapa penulis-penulisnya, yang jelas ya asatid senior lah, wallahu alam. Oh, baik. Berarti penyusunnya. Baik, berarti secara kesimpulannya bahwa kurikulum SNW atau SW ini memang sudah dirancang dan sudah menjadi istilahnya materi pokok lah bagi warga Hidayatullah ya. Ya. Baik. Ya itu seingat saya kalau di masa sekolah. Kalau sekarang sudah lebih ini lagi Ustaz Abdul Halim, sudah lebih baik lagi penyajiannya ya, karena di jenjang SMP itu sekarang sudah ada modulnya. Modul sistematik itu sudah bentuk modul. SW1, SW2 itu sudah ada ya. Kalau dulu kan kita pakai buku Panduan Berislam, dan itu memang yang mengajarkan juga adalah kader-kader senior ya, guru-guru senior. Dan sebenarnya lagi ada yang menarik ya, bahwa di Gunung Tembak itu kita belajar atau penanaman karakter Islami secara kultural itu lebih kuat dibandingkan secara klasikal ya. Atau Jadi istilahnya begini, secara kontekstual lebih kuat daripada tekstual. Ya, begitu. Ya. Jadi memang kita akan banyak mendapatkan itu di lapangan ya. Bahkan mungkin ada sesuatu yang kita belum tahu dari sisi hukum syar'inya misalnya, tapi kita tuh sudah dibiasakan untuk mempraktekkan ya, misalnya budaya salam gitu ya. Ya, banyak anak-anak mungkin belum hafal hadisnya itu ya, afsyus salam ya. Tapi di mana-mana itu kita akan, setiap berjumpa dengan orang, kita akan menemukan itu orang yang memberi salam kepada kita, anak kecil itu kan, assalamualaikum, itu budaya yang masya Allah dia terjaga. Kemudian memberi makan. Jadi Gunung Tembak itu kita tidak dapatkan hanya dari mimbar-mimbar saja, tapi betul-betul dipraktekkan ya. Misalnya bentuk it'am itu kalau kerja bakti ya, kita seperti itu kerja bakti. Nah, biasanya itu ada masanya, kerja bakti massal ya, seluruh warga itu, kemudian ibu-ibu warga itu dilibatkan untuk menyediakan konsumsi. Nah, jadi satu rumah tangga menyediakan 3 bungkus nasi ya, 3 nasi bungkus ya. Kemudian itu nanti ada panitia yang keliling yang menghimpun, kemudian nanti itu dimakan bersama-sama setelah kerja bakti. Nah, itu ya dan rata-rata begitu kesannya orang ya, begitu kesannya orang bahwa rasanya mempelajari ya, Islam di Gunung Tembak itu lebih terasa ya, secara kontekstual dibandingkan tekstual ya. Tapi tentunya ini tidak menyampingkan ya, karena memang alhamdulillah ya sekarang kajian-kajian keilmuan ya itu alhamdulillah ya semakin baik ya kalau dibandingkan dengan zaman-zaman awal atau ketika kami menjadi santri. Masya Allah, ini luar biasa. Ini saya tarik benang merah yang cukup penting tadi itu ya. Jadi ternyata belajar dari konteks, dari peristiwa, dari keteladanan, dari waki itu lebih terasa dibandingkan daripada dari materi, meskipun keduanya tetap diperhatikan ya.
Iya. Nah, ini saya jadi teringat salah satu perkataan salah satu doktor mengatakan at-tullab yata'atsaruna mimma yata'atsaruna akthar mimma yaro min an yasma'. Jadi mereka akan lebih terpengaruh daripada apa yang mereka lihat dibandingkan dari apa yang mereka dengar. Iya. Saya rasa tepat sekali seperti itu. Iya. Secara umum, Ustaz. Ya, salah satu tuntunan ya syariat yang kami rasakan di Tembak itu berkaitan dengan keputusan-keputusan itu diputuskan melalui musyawarah. Memang ada kalau dulu kita sering menyebutnya itu pembimbing, ya. Jadi semua keputusan-keputusan di Gunung Tembak itu ya, lahir dari hasil rapat para asatidz senior yang kita sebut mereka sebagai pembimbing. Ya, kalau sekarang itu sebenarnya tidak ada lagi istilah pembimbing, ya, ada dewan pembina. Ya, masuk asatidz senior itu disebut sekarang sebagai dewan pembina yayasan di sana. Dan itu yang kami rasakan dulu, ya. Kalau sekarang saya tidak terlalu paham birokrasinya seperti apa di Gunung Tembak. Yang jelas ada memang unsur yayasan, ya, rumus harian yayasan, kemudian ada dari dewan pembina, ada majelis mudzakarah. Kalau majelis mudzakarah ini lebih spesifik kepada nawazil yang berkaitan dengan hukum syar'i, ya. Ini yang sulit. Intinya secara umum berlandaskan musyawarah, Ustaz, ya. Ya, ada musyawarah. Itu yang saya sampaikan tadi, Ustaz Halim. Di masjid itu seringkali jadi pusat informasi, ya. Kita sering mendengar waktu santri itu diundang kepada bapak-bapak pembimbing untuk mengikuti rapat di kantor WKP. Ya, kalau faktor utama sih memang yang kami rasakan itu lingkungannya. Lingkungan Gunung Tembak itu sangat yang mendukung kita untuk memiliki karakter kepribadian seorang muslim, ya, seorang santri. Karena itu tadi, ya, di sana itu ada beberapa jihad yang ada di dalam situ, ya. Ada dari unsur warga, ya, kemudian ada unsur pembina, pembimbing, asatidz dan santri. Ini yang membuat kami rasa memiliki peran yang sangat, ya, penting, ya. Terutama sebenarnya itu masih hadirnya para senior lembaga, ya, orang yang pernah merasakan didikan langsung oleh Ustaz Said, yang kemudian itu mereka transformasikan. Nah, jadi ada transformasi, ya, dari para senior lembaga yang memang itu dibuatkan forum khusus, ya. Misalnya kalau untuk transformasi secara verbal itu ada sesi pengajian yang memang diisi oleh senior lembaga. Kebanyakan mereka bercerita, ya, jadi kita memang banyak mendengarkan pengalaman, pengalaman dan pengamalan dari mereka. Ya, kalau yang kami rasa itu yang paling penting. Jadi benar-benar keteladanan sama lingkungan ini kuat sekali, ya. Iya, lingkungan yang memang dikondisikan untuk pendidikan, ya, ada aturan, ya, secara umum, ya, aturan di pondok seperti keluar masuk itu diperketat, kemudian tidak diperkenalkan dulu menggunakan barang-barang elektronik, kurang lebih seperti itu. Kalau faktor penghambatnya kira-kira ada nggak? Kalau faktor penghambat, ya mungkin sih kalau kami lihat, ya, salah satu mungkin tantangan, ya. Iya, mungkin kalau
bukan juga sampai ke tingkat menghambat, mungkin tantangan. Tantangannya itu adanya warga. Ya, adanya warga itu sebenarnya di satu sisi dia sebagai potensi, ya, tapi bisa juga ya sebagai tantangan, ya, karena misalnya seperti ini, anak-anak santri itu akan punya objek, ya, yang bisa dia lihat, yang bisa jadi itu mungkin di santri dilarang gitu, ya, atau aturan untuk santri itu tidak boleh, tapi kemudian oleh warga yaitu boleh, ya, itu dibolehkan karena misalnya sudah menikah, ya, dan disebut warga di sana itu kalau yang sudah menikah. Nah, bisa jadi santri itu mungkin akan terpengaruh dengan itu, ya. Oh, enak ya, jadi kalau jadi warga di sini enak ya, misalnya boleh punya kendaraan, ya, kemudian bebas menggunakan ya HP dan sebagainya. Ya, itu mungkin yang saya lihat menjadi faktor penghambat. Dan bisa juga informasi, ya, ini kan mereka bawa informasi, misalnya dari warga itu banyak bawa informasi. Nah, ketika informasi itu sampai, ya, kepada santri, asbab adanya warga ini, dan sebenarnya mungkin informasi itu belum layak dikonsumsi oleh santri, gitu, atau tidak ada hubungannya dengan santri. Nah, itu bisa jadi, ya, kayak itu punya potensi, ya, untuk menjadi penghambat, ya, adanya tumbuhnya karakter Islami itu. Untuk yang mungkin menghambat santri untuk terbentuk seideal mungkin, ada nggak siasat biar hal itu tidak terjadi atau meminimalisir gitu? Kalau minimalisirnya itu, seingat kami waktu santri itu ada namanya area-area terlarang, bagi akses oleh santri. Misalnya santri itu tidak dibebaskan untuk ke rumah-rumah warga, ke area pemukiman warga, ya, kecuali untuk kepentingan kerja bakti atau kepentingan misalnya jadi minta bantuan. Misalnya itu memang dibatasi ini dia, ya, tidak boleh ke sana karena memang kan ketika di pemukiman warga itu kan ada ibu-ibu, ya, ada anak gadis, ya, maka ketika ada santri yang berjalan ke arah misalnya ke rumah warga, itu akan jadi sorotan gitu, ya, mau kemana, ya, pasti akan timbul pertanyaan seperti itu. Kemudian juga mungkin kalau dulu saya ingat itu ada pembagian soft, ya, pembagian soft sholat, area sholat di dalam masjid. Nah, biasanya santri itu di sebelah kiri masjid, ya, taruhlah di sebelah selatan untuk siswa SMA, yang tingkat aliyah itu di sebelah selatan, untuk SMP di sebelah utara. Nah, warga itu nanti warga itu mengisi bagian tengah. Itu yang saya ingat, ya, salah satu siasat juga untuk mengontrol santri, keberadaan santri, dan mengontrol kekhusyuan atau khidmatnya sholat berjamaah di masjid. Itu yang saya ingat pernah ditempuh. Baik, Masya, itu luar biasa. Sudah kelihatan bahwa memang upaya untuk meminimalisir hal-hal yang mungkin dianggap berpotensi sebagai tantangan memang sudah kelihatan dari peraturan yang diterapkan, Ustaz, ya. Iya. Baik, kemudian mungkin di sana kan ada seperti kegiatan-kegiatan kayak halaqah, kemudian ada mabit, ada mungkin kayak dakwah lapangan, ada seperti kayak dakwah di masyarakat. Nah, kalau misalkan hal itu kira-kira kelihatan nggak dampak bagi dari santri, dampak bagi lembaga, dan dampak bagi masyarakat yang antum perhatikan, Tad? Kalau bagi santri yang kami rasakan itu memang meningkatkan yang pertama kepercayaan diri kita, ya. Kemudian yang kedua itu menambah pengalaman kita yang berbaur masyarakat. Kami ingat ketika di masa aliyah itu kita
punya program yang kita namakan dengan dakwah sosial. Dakwah sosial ini kita keluar dari kampus, kemudian mencari masjid-masjid binaan, berarti itu kerjasama dengan dakwah center ya. Nanti kita mencari masjid binaan dan kita tinggal di sana selama beberapa hari. Ya, ada yang kegiatannya mengajar TPA, ya rata-rata seperti itu, mengajar TPA. Nah, sehingga teman-teman itu dapat pengalaman, pengalaman dan dia akan merasakan itu kita di samping timbul kepercayaan diri, pengalaman juga kita akan semakin merasakan kekurangan diri kita. Oh, ternyata di luar itu tantangannya seperti ini ya. Orang ada yang menanyakan misalnya hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, kita kan sebagai santri belum sampai ilmu kita, sehingga kita ada tantangan untuk belajar gitu ya. Nah, kemudian untuk dampak ke masyarakat itu biasanya masyarakat akan masyarakat itu menjadikan kita mungkin sebagai bahan perbandingan ya dengan anak-anak yang di luar gitu ya. Misalnya ini Masya Allah kok ada anak-anak SMA gitu ya mau ngurusin masjid gitu ya, masih SMA sudah bisa ngajar TPA. Nah itu biasanya yang menjadi tanggapan positif dari masyarakat ya. Dan feedback ke lembaga itu ada rekrutmen di situ. Ya, ada santri yang ada santri baru dari tempat kita mengajar, karena dari daerah Salapi, dari daerah Manggar, itu ada saja biasanya dari tetangga masjid yang kemudian memasukkan anaknya ke pondok, ya efek dari melihat kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Mungkin kemudian ini juga satu ya untuk hubungan sosial antara pesantren dengan masyarakat juga semakin kuat sih dengan adanya itu satu ya, hubungan sosial. Jadi keberhasilannya saya ya tentunya bukan kapasitas saya sebenarnya menilai itu ya. Iya. Karena sebenarnya saya belum tahu ya apakah ada tolak ukur yang disepakati untuk mengukur sejauh mana keberhasilan lembaga ini ya dalam mengantarkan kader-kadernya. Tapi atau memang agak sulit kalau dihitung dengan kuantitatif, dengan angka. Mungkin pakai kualitatif penggambaran saja. Misalkan salah satu bukti keberhasilannya seperti ini, salah satu bukti keberhasilannya seperti ini ya. Mungkin nanti yang saya simpulkan gitu. Iya. Kalau dari kuantitatif sebenarnya bisa juga, cuma saya nggak pegang datanya terakhir. Oh gitu ya, Masya Allah. Yang jelas info yang nanti saudara bisa cari sendirilah, bisa cari referensi yang lain berkaitan dengan keberhasilan Hidayatullah dilihat dari jaringannya. Dari jaringannya, misalnya Hidayatullah sudah hadir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oh, ya, berarti bisa dihitung kuantitatif itu ya? Ya, secara kuantitatif bisa. Cuma saya lagi tidak pegang datanya. Jadi, seingat saya, ya nggak tahu kalau ada penambahan provinsi baru sekarang. Berapa ini sekarang ini? Itu ada peta dakwahnya tadi. Itu saya lupa ya berapa data yang jelas. Kalau tidak kita katakan di semua provinsi, di hampir ya atau sebagian besar provinsi itu di Depok sudah ada jaringan. Nah, kemudian punya ya yang pernah kami dengar juga jaringannya itu mulai dari tingkat organisasi dan amal usaha itu sekitar 600-an ya, 600 titik ya, 600 titik di seluruh Indonesia. Nanti saudara bisa cari mungkin infonya di ya mungkin masuk ke
bagian humasnya Hidayatullah atau ini untuk datanya. Intinya sekitar itu ya. Ya, Kita di organisasi dari berbagai bidang ya. ya berbagai bidang. Jadi ada amal usaha dan ya jaringan organisasi dan amal usaha. Itu ada di 600 titik di seluruh Indonesia. Oh, Masya Allah. Nah, kalau lihat di tingkat provinsi, seingat saya itu sudah ada semua di semua provinsi, ya, di semua provinsi sudah ada semua. Kalau di tingkat kabupaten, atau mungkin saya yang paling dekat di Kaltim deh sebagai pusatnya ya. Kalau di Kaltim, alhamdulillah itu sudah hadir di 10 kota kabupaten. Jadi Kalimantan Timur ini ada 10 kota kabupaten, 3 yang berstatus kota madya, Balikpapan, Samarinda dan Bontang. Kemudian yang 7 itu adalah kabupaten. Dan alhamdulillah Hidayatullah sudah hadir di 10 kota kabupaten. Ya, kemudian di masing-masing kabupaten itu ada yang misalnya di Bontang itu sudah lengkap sampai ke pengurus tingkat kecamatan itu sudah. Jadi secara jaringan itu bisa, mungkin bisa jadi salah tolak ukur ya. Kemudian kalau di Gunung Tembak sendiri mungkin yang lebih semakin terasa itu ya untuk keberhasilan ya seperti pembentukan biah bahasa Arab itu ada warna baru, sudah ada warna baru di sana. Sudah ada komunitas ya, mahasiswa itu yang aktif berbahasa Arab, itu yang bisa kami lihat ya. Kemudian juga yang mungkin yang bisa dikategorikan sebagai peningkatan ya, kepercayaan publik baik dari pemerintahan dan juga tokoh masyarakat terhadap lembaga. Ya, misalnya di Hidayatullah itu sudah beberapa presiden RI itu yang datang ke kota. Ketika kami santri itu kami mendapati presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY datang ke kampus ya. Dulu pernah juga ada wakil presiden Pak Hamzahas datang. Kemudian untuk pejabat tingkat provinsi itu sudah rutin ya kunjungan Tembak. Kemudian dari tingkat Pak Prabowo juga pernah kesana. Pak Prabowo juga ya. Pak Prabowo juga pernah sana ya, presiden sebelum beliau menjadi presiden beliau sudah mampir ke Gunung Tembak. Dan tokoh-tokoh nasional ya, Prof. B.J. Habibie ya, itu beliau pernah datang ke sana ya, itu yang kami lihat sekali dari apalagi kalau kita lihat itu dari awal berdirinya ya, dari awal hutan belantara sampai kemudian mendapatkan kunjungan dari orang nomor 1 Indonesia dan tokoh nasional itu kan ya bisa kita kategorikan sebagai kemajuan. Oh iya, satu lagi Pak, lupa. Kalau boleh tahu ada organisasi apa aja yang terafiliasi dengan Hidayatullah, misalkan sebentar Sat ya. Sat Sirot telepon sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Gimana Sat? Di rumah Sat? Ini juga kalau yang penting tahu file-filenya nanti atau kapan besok dikirimnya bisa. Oh gitu ya. Yang tadi itu organisasi Ustaz, kayak misalkan yang kalau yang saya tahu ya, misalkan kayak ada BMH, ada apa lagi ya? Kayak ada Musida, ada apalagi pemuda. Kira-kira apa lagi sih yang ada Ustaz? Ya, itu kalau di Hidayatullah disebut dengan kalau BMH itu amal usaha ya. Dia adalah lembaga amil zakat nasional resmi yang khusus mengelola dana zakat dan dana keumatan lainnya. Itu ada Baitul Mal Hidayatullah. Kemudian untuk ada juga lembaga-lembaga lain yang dibentuk seperti lembaga bantuan hukum Hidayatullah itu ada. Oh, ada ya. Punya advokat kita ya Sat ya. Ada lembaga yang baru juga lembaga penjamin halal
Oh. Penjamin halal itu sudah ada. Kemudian juga ada yang bergerak di bidang medis, ya ada IMS, Islamic Medical Service. Itu ada di ya itu untuk di bidang kesehatannya. Kemudian untuk secara umum ya di amal-amal usaha kita di perusahaan. SAR juga satu ya, SAR tuh kelihatan banget. Ya, ada kemanusiaan itu kemanusiaan, ada SAR. Itu loh. Kemudian untuk organisasi pendukung itu ada Muslimat Hidayatullah dan ada Pemuda Hidayatullah. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas waktu antum ini, luar biasa sekali. Ya nanti kalau saya olah datanya ini, mudah-mudahan jika ada hal yang perlu saya konfirmasi, mudah-mudahan antum berkenan untuk saya konfirmasi kembali. Ya, insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi saya pribadi tentunya, dan juga siapapun yang mendengarkan kajian ini. Tentunya ini hanya sebatas bagian kecil ya, atau salah satu unsur atau bagian kecil dari dari konsep penanaman karakter religius secara utuh ya. Artinya ketika ingin mendalami informasi ini secara utuh, tentunya memang butuh waktu dan juga butuh berbagai informan dan lain sebagainya, tapi mudah-mudahan bisa sedikit menggambarkan secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.